Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Febriana Pasaribu, mahasiswi PPG dalam jabatan Angkatan 1 tahun 2023 Universitas Lambung Mangkurat, Banjarmasin. Pada hari ini, Senin tanggal 14 Agustus 2023, saya akan melaksanakan video UKIN atau uji kinerja di kelas 6, tema 2, subtema 2, pembelajaran 1, model pembelajaran problem based learning atau PBL. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Bagaimana kabar kalian hari ini? Hari ini siapa yang tidak hadir? Hadir semua, Pintar. Hari ini tanggal berapa, Pintar? 11 Agustus. Sebelum kita memulai pelajaran kita hari ini, alangkah lebih baiknya kita membaca doa terlebih dahulu. Siapa anak ibu yang berani memimpin ke depan untuk memimpin teman-temannya baca doa? Angkat tangan. Oh ya dah, Abah silakan maju ke depan, pimpin teman-temannya baca doa. Sebelum memulai pelajaran kita hari ini, Ibu ingin tanya dulu ke kalian. Sudah rapilah pakaian kalian? Taplak meja bagaimana? Jilbabnya bagaimana? Sudah? Sebelum memulai pelajaran hari ini, kita menyanyikan lagu wajib terlebih dahulu lah. Akan berdiri semuanya. Silakan duduk kembali. Nah, sebelum memulai pelajaran pada hari ini, Ibu ingin tanya terlebih dahulu, siapa yang masih ingat kemarin kita belajar tentang apa? Proklamasi Kemerdekaan Indonesia. Proklamasi kemerdekaan Indonesia. atau Tema tema 2, 2, subtema 1, pembelajaran 6. pembelajaran 6. Pintar anak ibu. Nah, hari ini kita akan belajar tentang tema 2, persatuan dalam perbedaan, subtema 2, bekerja sama mencapai tujuan, pembelajaran ke 1. Nah, sebelum belajar masih semangat?
terkait habitatnya, mengelola laporan hasil pengamatan, menguraikan informasi terkait upaya mempertahankan kemerdekaan, dan yang terakhir, mengelola laporan tentang upaya mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Masih semangat? Kampung semangat! Nah, sebelum memulai pelajaran kita pada hari ini, Ibu ingin bertanya terlebih dahulu kepada kalian, ya. Kapan negara kita Indonesia merdeka? 17 Agustus 1945. Tanggal 17 Agustus 1945. Nah, pada tanggal tersebut, apakah kita benar-benar merdeka? Tidak. Mengapa? Karena Karena masih ada terjadi pertempuran untuk mempertahankan kemerdekaan Indonesia kita. Nah, sekarang coba Ibu ada gambar tokoh, coba diperhatikan. Ya. Siapa gambar tokoh ini? Siapa yang tahu angkat tangannya? Coba Alisa, siapa ini? Adalah Bung Tomo. Siapakah beliau? Iya, beliau adalah pemimpin pertempuran Surabaya, mempertahankan kemerdekaan Indonesia melawan Belanda. Pintar. Siapa yang tahu ciri-ciri ikan itu apa? Apa Pintar? ciri-ciri ikan yaitu bersirip dan bersisik. Ada sirip, ada sisik. Sekarang Ibu mau tanya lagi ke kalian, siapa yang tahu habitat ikan itu di mana? Iya, coba Pak Dil. Ciri habitatnya yaitu di perairan. Nah, jadi ikan itu hidupnya di perairan. Sekarang Ibu mau tanya lagi ke kalian, siapa yang tahu apa itu 5W 1H? Iya, coba sih Pak. Iya, unsur dari kata pintar nih anak Ibu, tepuk tangan dulu buat anak Ibu semuanya. Pintar. Nah, biar kalian lebih paham lagi, coba perhatikan slide PowerPoint di depan. Sudah diperhatikan? Sudah. Di depan ada kata tanya. Kata tanya adalah kata yang dipergunakan untuk menanyakan suatu hal dan diakhiri dengan tanda tanya. Ada bagaimana, apa, di mana, kapan, siapa, dan mengapa. Oke. Berikutnya, apa? Kata tanya untuk menanyakan hal atau peristiwa yang terjadi. Di mana? Kata tanya untuk menanyakan tempat atau peristiwa. Mengapa? Kata tanya untuk menanyakan penyebab. Sekarang Ibu mau tanya, siapa yang bisa bagaimana itu digunakan untuk kata tanya apa? Coba Alisa, untuk apa Pintar? Iya, Pintar, tepuk tangan buat Alisa. Ibu akan membagi kalian dalam beberapa kelompok, ya. Iya, perhatikan di depan ada 3 kelompok. Ada kelompok Ambarawa, ada kelompok Bandung Lautan Api, ada kelompok Surabaya dengan nama-nama anggotanya masing-masing. Sekarang Ibu tentukan dulu. Di sini kelompok Bandung Lautan Api, di sini kelompok Ambarawa. Nah, sekarang silahkan kalian duduk di kelompoknya masing-masing. Sudah kalian duduk di kelompok kalian masing-masing? Sudah. Bila sudah, sekarang coba perhatikan video pembelajaran di depan, ya. Kata tanya adalah kata yang dipakai dalam kalimat tanya untuk menanyakan sesuatu, baik itu orang, benda, perbuatan atau tindakan,
keadaan atau situasi, dan lain sebagainya. Sedangkan kalimat tanya adalah kalimat yang di dalamnya terkandung sebuah pertanyaan kepada pihak lain yang diajukan untuk memperoleh jawaban dari pihak yang ditanya. Ciri-ciri dari kata tanya yaitu kata tanya selalu diikuti dengan tanda tanya pada akhir kalimat. Kata tanya biasanya terletak di awal sebuah kalimat tanya. Dan kata tanya seringkali diikuti atau ditambahkan dengan imbuhan sufiks ka. Seperti apakah, siapakah, dimanakah, kapankah, dan lain sebagainya. Nah, dari video tadi, apakah kalian sudah mengerti? Sudah paham? Apakah ada yang ingin ditanyakan? Tidak ada, karena kalian sudah paham, sudah mengerti. Sekarang Ibu akan membagikan LKPD yang pertama, yaitu LKPD Bahasa Indonesia. Lah, kerjakan secara berkelompok. LKPD-nya untuk kelompok. Kelompok Galung Lautan Rapi, kelompok Ambarawa. Nah, sebelum kalian mengerjakan LKPD yang pertama, Ibu ingin mengadakan kesepakatan waktu terlebih dahulu dengan kalian. Kira-kira dalam waktu berapa menit kalian bisa menyelesaikannya? 10 menit, Bu. Oke, dalam waktu 10 menit tugasnya sudah harus selesai. Ya, kita kerjakan. Dinding irang semuanya. Nah, sambil kalian mengerjakan, Ibu akan mengambil penilaian proses ya. Ibu akan menilai kalian. Sudah selesai? Oh, pintar anak Ibu. Bila sudah selesai, coba simpan dulu LKPD yang pertamanya ya. Sekarang kita akan memasuki pelajaran yang kedua, yaitu pelajaran IPS ya. Sebelum kita memulai pelajaran, coba kita tepuk semangat dulu. Tepuk semangat. Nah, sekarang coba perhatikan slide PowerPoint di depan. Nah, judulnya Upaya Mempertahankan Kemerdekaan. Setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia pada tanggal berapa? 17 Agustus 1945. Seharusnya bangsa Indonesia telah merdeka dan terbebas dari segala bentuk penindasan serta penjajahan. Namun kenyataannya tidak demikian. Bangsa Indonesia masih perlu berjuang untuk mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Nah, kenapa hal itu terjadi? Kira-kira kenapa ya hal itu terjadi? Karena pertempuran, karena pihak Belanda masih ingin mengambil Indonesia. Mereka masih ingin menjajah negara Indonesia. Mereka tidak ingin negara kita merdeka. Nah, karena pihak Belanda tidak ingin negara kita merdeka, maka terjadilah pertempuran di beberapa wilayah di negara Indonesia. Seperti adanya pertempuran 10 November di kota Surabaya. Nah, yang kedua pertempuran Bandung Lautan Api. Yang ketiga pertempuran Ambarawa. Yang keempat pertempuran Medan Area. Yang kelima pertempuran Kali Semarang. Jadi ini adalah salah satu dari pertempuran yang terjadi di wilayah negara Indonesia. Faktor Indonesia masih berjuang mempertahankan kemerdekaan. Yang pertama, Belanda memiliki keinginan yang kuat untuk kembali menjajah Indonesia. Yang kedua, bangsa Inggris membuat perjanjian untuk membantu Belanda. Jadi tentara Jepang pada saat
mendiami Indonesia. Tentara Jepang belum mengetahui bangsa Indonesia telah merdeka. Selain itu, mereka belum mendengar kabar bahwa Jepang telah kalah dalam perang dan menyerah pada sekutu. Nah, jadi inilah beberapa faktor kenapa negara Indonesia masih harus mempertahankan kemerdekaan. Karena kita sebagai generasi muda untuk mempertahankan kemerdekaan Indonesia pada saat ini, yang pertama mengabdi ke masyarakat. Yang kedua, coba sih Pak, mendukung perkembangan produk dalam negeri. Pintar. Yang ketiga apa? Terlibat dalam mengatur konsep kemerdekaan. Pintar. Empat, kenapa? Kenapa? Mengenalkan budaya Indonesia. Pintar. Nah, agar kalian lebih paham lagi, lebih mengerti lagi tentang cara Indonesia mempertahankan kemerdekaannya, coba tonton dulu video pembelajaran berikut ini ya. Diperhatikan dengan baik ya, Nak. Halo semuanya, bertemu lagi dengan Pak Ahmad di channel ini. Di video pada kali ini, kita akan sama-sama membahas tentang pertempuran-pertempuran yang terjadi untuk mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Pertempuran Surabaya. Pertempuran Surabaya terjadi pada tanggal 10 November 1945. Pertempuran ini adalah pertempuran pertama setelah proklamasi. Saat Jepang sudah menyatakan kalah dan dilucuti senjatanya, tentara sekutu yang dalam hal ini Inggris datang ke Surabaya. Mereka memiliki tujuan untuk mengembalikan Indonesia kembali pada pangkuan Belanda. Hal ini tentu ditolak oleh para pejuang di Surabaya. Indonesia adalah sebuah negara yang merdeka dan tidak perlu kembali ke tangan Belanda yang menjajah ratusan tahun. Pada tanggal 31 Agustus 1945, muncul maklumat pemerintah untuk mengibarkan merah putih di seluruh wilayah Indonesia. Namun, di Hotel Yamato, sekelompok orang Belanda justru mengibarkan bendera Belanda. Akhirnya terjadilah insiden penyobekan bendera merah putih biru milik Belanda. Dari sanalah mulai muncul gerakan-gerakan separatis yang dilakukan oleh pejuang Indonesia. Nah, dari video yang telah kalian tonton, apakah ada yang ingin ditanyakan? Tidak ada. Sudah paham? Sudah. Ibu akan membagikan LKPD yang kedua, yaitu pelajaran IPS. Tolong kerjakan secara berkelompok ya. Ini untuk kelompok Bandung Lautan Api, kelompok Ambarawa. Nah, sebelum kalian mengerjakan, kita adakan kesepakatan waktu terlebih dahulu. Kira-kira dalam waktu berapa menit kalian bisa menyelesaikannya? 10 menit. Dalam waktu berapa? 10 menit. Iya, kita sepakat dalam waktu 10 menit sudah harus selesai. Ya, silahkan dikerjakan. Nah, sambil kalian mengerjakan, Ibu akan mengambil penilaian proses terlebih dahulu ya. Sudah selesai? Sudah. Pintar, bila sudah selesai, tolong simpan dulu LKPD yang keduanya. Nah, sekarang kita memasuki pelajaran berikutnya. Oke, pelajaran yang berikutnya yaitu IPA. Sebelum memulai pelajaran berikutnya, kita tepuk semangat terlebih dahulu. Tepuk semangat. Sekarang coba perhatikan slide PowerPoint di depan. Judulnya ciri-ciri hewan terkait habitatnya. Yang pertama ada hewan amfibi. Ciri-ciri hewan amfibi sebagai berikut, yaitu berdarah dingin, menyerap air dan bernapas melalui
mereka yang tipis memiliki setidaknya satu kelenjar kulit khusus yang digunakan untuk sistem pertahanan. Sebagian besar dari mereka memiliki siklus hidup berupa telur, larva, lalu dewasa. Ya, contoh hewan amfibi misalnya katak, apa lagi? Air, apa lagi? Salamander, pintar. Habitat hewan amfibi dewasa dapat hidup baik di air maupun di darat. Nah, jadi kalau amfibi itu hidupnya ada di dua alam, bisa di air, bisa di darat. Berikutnya, 2 hewan ikan. Ya, ciri-ciri ikan sebagai berikut, termasuk ektotermi atau berdarah dingin. Mereka tergantung pada lingkungan untuk mengatur suhu tubuh. Ikan memiliki sirip. Sebagian besar dari ikan mempunyai tubuh tertutup sisik dan bernapas melalui insang. Kalau manusia bernapas pakai apa? Paru-paru. Kalau ikan pakai insang. Ada di sebelah sini ikan. Contoh hewan ikan kecil seperti salmon. Iya, habitat ikan tadi ada di air. Ada air tawar, ada laut, ada air payau, ya. Paham? Reptil, ya. Ciri-ciri hewan reptil sebagai berikut. Reptil berdarah dingin. Mereka tidak bisa mengatur suhu sendiri seperti mamalia. Inilah alasan kenapa kita sering melihat mereka berada di tempat yang hangat atau panas. Punya sisik yang kasar atau bertanduk. Ini terbuat dari alfa dan beta keratin dari lapisan epidermis, berbeda dengan mamalia. Sebab itu kulit mereka sebenarnya lebih tipis dari yang kita kira. Contoh hewan reptil adalah buaya, topeng, iya. Sekarang hewan reptil habitatnya di mana? Menyukai tempat yang tampak tidak terpakai. Berarti suka pintar. Seperti tanah yang tidak terlalu rata. Ada kalian lebih paham lagi, lebih mengerti lagi, coba ditonton video pembelajaran berikut ini. Ya, ditonton. Ciri khusus hewan dan habitatnya. Hewan yang ada di sekitar kita sangat beragam. Tiap jenis hewan memiliki ciri khusus tertentu. Ciri khusus tersebut menjadi pembeda antar jenis hewan. Ciri khusus hewan berkaitan dengan habitat atau tempat tinggalnya. Ayam. Ciri khusus ayam antara lain memiliki paruh yang panjang dan licin, memiliki cakar panjang yang berfungsi mengais tanah untuk mencari cacing dan serangga, dan hampir seluruh tubuh ditutupi oleh bulu. Nah, dari video pembelajaran tadi yang telah kalian tonton, Ibu ingin tanya, kira-kira siapa yang tahu ciri-ciri khusus yang dimiliki ayam itu apa? Angkat tangannya. Coba Kak Dil. Cakar panjang. Cakarnya panjang. Coba siapa lagi yang bisa? Coba angkat tangannya. Iya, coba. Hampir seluruh tubuh ditutupi bulu. Iya, sekarang Ibu ingin tanya lagi. Habitat hidup ayam itu ada di mana? Siapa yang tahu? Angkat tangan. Coba Lisa, di darat. Pintar. Tepuk tangan dulu buat anak-anak Ibu yang pintar. Nah, dari penjelasan Ibu dan tontonan video pembelajaran yang telah kalian tonton tadi, apakah ada yang ingin ditanyakan? Sudah paham? Bila sudah paham, Ibu akan memberikan kalian tugas lagi. LKPD yang ketiga, yaitu pelajaran IPA. Pintar. Ini untuk kelompok Bandung Lautan Api, untuk kelompok Abarawa. Nah, sebelum kalian mengerjakan, kita buat kesepakatan waktu terlebih dahulu. Kira-kira dalam waktu berapa menit? Oke, dalam waktu 10 menit tugasnya sudah harus selesai. Iya, pintar.
Nah, sambil kalian mengerjakan, Ibu mengadakan nilai proses dulu ya, nilai kalian. Siapa yang aktif dalam kerja kelompoknya. Sudah selesai? Ya, pintar. Bila sudah selesai, sekarang kita akan mempresentasikan hasil pekerjaan LKPD kalian ya. Yang pertama, kita presentasikan LKPD Bahasa Indonesia kelompok Bandung Lautan Api. Coba maju semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Bandung Lautan Api akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Apa? Perjuangan pemuda Indonesia melawan pasukan Inggris. Mengapa Indonesia tidak mengindahkan ultimatum dari Inggris? Siapa? Jenderal Malabi merupakan pemimpin pasukan Inggris yang terbunuhnya. Di mana? Pertempuran terjadi di Surabaya. Apa? Pada tanggal 10 November 1945. Dari presentasi dari kelompok Bandung Lautan Api tadi, bagaimana tanggapan dari kelompok yang lain? Apakah ada yang ingin memberikan tanggapan? Silakan angkat tangannya. Iya, coba Zahra dari kelompok Ambarawa. Mungkin tambahan dari saya supaya menjelaskan arti ultimatum supaya lebih jelas dan lebih memahami. Ultimatum merupakan Tadi tambahan dari kelompok Ambarawa yaitu tolong tambahkan arti dari kata ultimatum. Iya. Dari kelompok yang lain apakah ada yang ingin memberikan tanggapan lagi? Tidak. Oke, beri tepuk tangan dulu buat kelompok Bandung Lautan Api. Ya, pintar. Makasih kita silakan duduk. Nah, sekarang presentasi yang berikutnya, coba maju kelompok Ambarawa. Tepuk tangan dulu buat kelompok Ambarawa. Mereka akan mempresentasikan LKPD IPS. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Ambarawa akan mempresentasikan hasil tugas kelompok kami. Salah satu faktor yang membuat bangsa Indonesia mampu mempertahankan uang dari masih tetap membantu budaya yang mempertahankan kemerdekaan dan disajikan dalam kepemimpinan. Apa peristiwa Bandung Lautan Api? Peristiwa Bandung Lautan Api adalah peristiwa kebakaran besar yang terjadi di tanggal 23 Maret. Hari presentasi kelompok Ambarawa, bagaimana tanggapan dari kelompok lain? Apakah ada yang ingin ditambahkan atau saran atau apa? Saya Bu. Iya, pintar. Dari kelompok Bandung Lautan Api. Ya. Saya ingin menambahkan, mungkin ada tambahan jawaban dari saya, yaitu jiwa pantang menyerah setiap rakyat Indonesia. Nah, kata dari kelompok Bandung Lautan Api, tolong ditambahkan tadi apa? Yaitu jiwa pantang menyerah Jiwa pantang menyerah rakyat Indonesia. rakyat Indonesia. Ya, beri tepuk tangan dulu buat kelompok Ambarawa. Pintar. Silakan duduk. Kelompok berikutnya presentasikan LKPD yang terakhir yaitu LKPD IPA. Silahkan maju kelompok Surabaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Surabaya ini mempresentasikan tindak kelompok kami. Isilah kotak pikiran di bawah ini tentang ciri hewan dan habitatnya. Ayam, ciri-ciri memiliki paruh putih, berkaki
kaki dua, memiliki sayap, berkembang biak dengan cara bertelur. Ciri-ciri habitat dataran lapang yang kering namun bisa juga di tempat yang lembab. Bebek ciri memiliki paruh berbentuk subu, leher panjang, kaki berselaput, bulu berlapis lilin, berkembang biak dengan bertelur. Ciri habitat di darat seperti di daerah kering maupun air. Dari presentasi kelompok Surabaya tadi, bagaimana tanggapan dari kelompok lain? Apakah ada yang ingin menambahkan atau memberikan tanggapan? Saya, Bu. Oh ya, Ciri khusus kelelawar mampu mengeluarkan suara bunyi ultrasonik yang frekuensinya sangat tinggi melebihi manusia. nah kata kelompok Bandung Lautan Api tadi, tolong tambahkan tentang kelelawar. Tinggi. Apa tadi? Mampu mengeluarkan suara bunyi ultrasonik yang Mampu mengeluarkan bunyi ultrasonik. Iya. Sekarang beri tepuk tangan buat kelompok Surabaya. Dari pengerjaan kelompok kalian tadi, dapat Ibu deskripsikan bahwa ada beberapa kelompok yang sudah memiliki kelebihan. Misalnya kelompok Bandung Lautan Api sudah berani mempresentasikan hasil kerja kelompoknya dengan lantang. Setelah itu tentang kelompok Surabaya, jawabannya sudah cukup lengkap. Ada beberapa kekurangannya. Misalnya dari kelompok Ambarawa masih ada sedikit malu-malunya ya. Lain kali kalau presentasi suaranya lebih dinyaringi lagi, lebih lantang lagi, oke? Oke, beri tepuk tangan dulu buat anak-anak ibu yang pintar ya. Dari presentasi hari ini, pengerjaan kelompok hari ini, kelompok yang terbaik menurut ibu adalah kelompok Bandung Lautan Api. Dari pembelajaran kita pada hari ini, siapa yang dapat menyimpulkan pengerjaan kelompok kita pada hari ini? Coba angkat tangannya. Iya, coba Fadil. Kesimpulan dari kerja kelompok yaitu unsur kata tanya ada 6, yaitu apa, siapa, kapan, di mana, mengapa, dan bagaimana. Iya. Ada banyak peperangan untuk mempertahankan kemerdekaan. Setiap hewan memiliki ciri fisik dan ciri habitatnya masing-masing. Iya, dari yang disimpulkan oleh Fadil tadi apakah benar? Benar. Beri tepuk tangan dulu buat Fadil. Ya. Masih semangat hari ini? Bila masih semangat, coba tepuk semangat. Oke, karena kalian masih semangat, sekarang Ibu akan memberikan kalian soal evaluasi. Tolong dijawab masing-masing. Masing-masing ya. Coba kalian tulis namanya ya. Sebelum kalian mengerjakan, kira-kira dalam waktu berapa menit kalian bisa menyelesaikannya? 5 menit, Bu. Pintar, dalam waktu 5 menit sudah harus selesai. Sudah selesai? Sudah, Bu. Ya, bila sudah selesai bisa kalian kumpulkan ke Ibu. Sambil kalian menunggu Ibu untuk memeriksa soal evaluasi, kalian bisa menyanyi lagu daerah dahulu, lagu Ampar-Ampar Bisa. Bagaimana lagunya, seru? Nah, Ibu sudah memeriksa soal evaluasi pengerjaan kalian. Alhamdulillah tidak ada yang nilainya di bawah kakak
gimana, mengapa, bagaimana. Pembelajaran kita yang kedua, pertempuran 10 November. Pertempuran Bandung Lautan Api, pertempuran Ambarawa, dan lain-lain merupakan pertempuran dalam mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Yang harus dilihat, pembelajaran kita ketiga tentang ciri fisik hewan dapat mempengaruhi ciri habitatnya, seperti contohnya ikan yang memiliki ciri bersirip untuk berenang habitatnya di dalam air. Iya, pintar. Jadi hari ini kita belajar tentang kata tanya, ciri makhluk hidup beserta habitatnya, dan pertempuran yang terjadi untuk mempertahankan kemerdekaan. Pesan moralnya yang ingin Ibu sampaikan pada kalian pada hari ini, yang pertama itu adalah terus menghargai perjuangan para pahlawan karena mereka telah membuat negara kita menjadi merdeka. Yang kedua, terus berbakti kepada kedua orang tua. Nah, karena pelajaran kita sudah habis lah, jamnya sudah habis. Siapa yang berani memimpin baca doa di depan, membaca doa pula? Coba angkat tangannya. Iya, coba Abel. Silakan maju Abel ke depan. Terima kasih Abel. Nah, karena waktu pelajaran kita sudah habis, Ibu ingin meminta maaf dulu kepada kalian apabila